Ya, terima kasih Ibu Indah sebagai moderator. Sudah kedengaran? Terdengar Bu, jelas Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Bapak Profesor Fatah Sulaiman. Yang saya hormati Ibu Profesor Kartina, dan yang saya hormati Bapak Ibu narasumber sekalian, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada pagi hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Tirtayasa, juga panitia yang telah menginisiasi acara hari ini, webinar hari ini terkait dengan pengelolaan limbah domestik dan khususnya terkait dengan penerapan Permen LHK 68 tahun 2016 ini. Jadi kebetulan ini adalah saat yang tepat topik yang dipilih oleh Universitas Tirtayasa ini, karena pada saat ini kami dari Kementerian Lingkungan Hidup sedang melakukan review dan revisi terkait dengan Permen LHK 68 tahun 2016, karena pada prakteknya dalam implementasinya Permen 68 tahun 2016 ini ada beberapa hal yang sulit dilaksanakan. Jadi kami berharap dalam webinar hari ini kami juga mendapat masukan-masukan dari berbagai stakeholder, baik dari perguruan tinggi maupun dari para praktisi. Ini sangat membantu kami nantinya di dalam penyempurnaan dari Permen LHK 68 tahun 2016 ini. Berikutnya saya akan menyampaikan dengan bahan presentasi saya. Sudah keluar tidak ya? Bahan paparannya? Bahan paparan. Ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Ya, sebelum menyampaikan terkait dengan PP 68 sendiri, saya akan menyampaikan bahwa di Undang Dasar tahun 1945 di pasal 33 itu mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan sumber daya alam di dalamnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45 ini telah terbit peraturan-peraturan turunannya, yaitu di Undang-Undang 32 tahun 2009 dan di pasal 4 dan pasal 8 PP 82 tahun 2001, di mana terkait dengan pengelolaan kualitas air sesuai untuk memenuhi kualitas yang yang diemban untuk memelihara kesejahteraan rakyat. Kualitas air dibagi berdasar peruntukannya. Nah, di dalam peruntukan ini ada 4 peruntukan, di mana peruntukan pertama yaitu sebagai air baku air minum, di mana baku mutunya sesuai dengan kelas 1. Berikutnya, peruntukan untuk rekreasi air. Ini baku mutunya sesuai dengan kelas 2. Berikutnya ada peruntukan untuk perikanan air tawar dengan baku mutu air sesuai dengan kelas 3 dan seterusnya sampai dengan kelas 4. Yaitu peruntukan untuk pertanaman. Intinya kualitas air ini akan semakin bagus jika kelasnya baik atau baik kalau kelasnya kelas 1. Ini pembagian peruntukan air disesuaikan dengan baku mutunya, yaitu kelas airnya tersebut. Nah, kelas air ini atau baku mutu air berdasar kelas-kelas dan peruntukannya ini ada pada lampiran di PP 82 tahun 2001. Undang-Undang 32 tahun 2009 juga mengamanatkan, tadi sudah disampaikan Pak Profesor, bahwa setiap orang juga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Namun begitu dibolehkan juga membuang limbah ke lingkungan,
tapi harus memiliki izin dari bupati atau wali kota untuk pembuangan air limbah ke badan air. Tapi kalau yang ke laut misalnya itu di KLHK. Berikutnya di PP 82 itu setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan juga tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan yang menggunakan limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Ini kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penghasil limbahnya. Kok nggak gerak lagi ya? Ya. Masih belum gerak, Bu? Nggak gerak. Atau mau dari panitia? Iya, itu bahan dari saya bisa. Sebentar, Bu. Nanti saya share. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya. Ya. Ya, oke. Ya. Dalam kenyataannya kondisi sungai atau badan air di Indonesia seperti ini. Jadi masih ada saja kualitas air sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena pembuangan air limbah maupun sampah juga kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Hal ini terjadi di beberapa ruas sungai maupun di beberapa sungai. Di sisi lain, terkait dengan ketersediaan air juga sudah mulai adanya krisis air dari tahun ke tahun, dan ini diprediksi tahun 2045 semakin banyak jumlah daerah-daerah yang mengalami krisis air. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, status mutu air atau kualitas air di Indonesia ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2015, dari 2019 berdasar data yang kami miliki, yaitu yang memenuhi baku mutu air kelas 2 itu yang jumlahnya 0,78% tahun 2015, pada tahun 2019 sudah naik menjadi 5,11%. Artinya kita juga bersyukur bahwa sejak 2015 sampai 2019 sudah memulai perbaikan. Untuk yang cemar beratnya, yang pada tahun 2015 ada 79%, sekarang sudah mencapai 53%. Artinya sudah memulai penurunan. Jumlahnya semakin menurun. Kalau dilihat dari indeks kualitas air, ini di Banten, indeks kualitas airnya di bawah rata-rata nasional, yaitu sekitar 53 atau 52,1 pada tahun 2019. Artinya di bawah itu. Nilai 70, kalau nilainya 70 itu dianggap kelas air mutu dengan baku mutu kelas 2. Ini. Jadi intinya kalau suatu sungai atau badan air belum ditetapkan kelas airnya, peruntukannya untuk apa belum ditetapkan, maka baku mutu yang digunakan adalah sesuai dengan baku mutu air kelas 2. Jadi di dalam perhitungan status mutu air dan indeks kualitas air kita gunakan kelas 2 tersebut. Lanjut. Lanjut. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tadi kalau kita lihat Banten tadi mempunyai nilai indeks kualitas 43, dan khusus untuk Das Cisadane kalau kita lihat tadi kualitasnya juga di bawah indeks kualitas air nasional, dan kalau dia dari data khusus untuk Sungai Cisadane, beban pencemaran eksisten yang ada ini saat ini adalah 53.500 kg BOD per hari. Sementara daya tampung beban pencemarannya yaitu 9.800 kg BOD per hari. Ini artinya sudah kelebihan sebanyak 81,6%. Jadi untuk mencapai kelas 2, baku mutu air kelas 2, ini perlu menurunkan beban pencemaran yang masuk ke Sungai Cisadane diturunkan sebanyak 81,6%. Ini sudah ditetapkan pada
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 299 tahun 2017. Nah, sekarang sudah 3 tahun bagaimana kegiatan-kegiatan penurunan beban pencemaran atau sudah dilakukan atau belum dan seberapa jauh penurunan tersebut dicapai. Penurunan beban pencemaran tentu dengan cara mengurangi beban pencemaran dengan menggunakan teknologi yang ada maupun mengurangi jenis kegiatan-kegiatan yang air limbahnya dibuang di das Cisadane. Dari kontribusi sumber-sumber pencemar yang ada sebanyak 53.500 kilo BOD per hari ini 84%-nya adalah dari air limbah domestik atau beban pencemaran dari domestik. Berikutnya, yang kedua 9%-nya adalah dari industri dan lainnya dari peternakan. Ini gambaran terkait dengan beban pencemaran di Sungai Cisadane. Lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat dengan kualitas air sungai dan atau di badan air, isu utama sebelum itu ini rekapitulasi tentang beban pencemar. Jadi strategi untuk memperbaiki kualitas air dengan cara menetapkan daya tampung beban pencemarannya dan alokasi beban pencemaran dari sumber-sumber yang ada. Contoh Cisadane tadi harus menurunkan 81,6% dari limbah yang ada. Ini sudah jelas. Nah, ini yang menjadi PR dari perguruan tinggi juga, maksudnya kami berharap bisa dibantu oleh perguruan tinggi juga dan pemerintah daerah juga. KLHK hanya menetapkan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pencemaran hanya untuk das-das prioritas saja. Ini sudah ada 15 das prioritas. Berikutnya untuk sungai-sungai di wilayah kabupaten kota maupun di daerah-daerah yang tidak menjadi lingkup atau tugas pusat, ini seharusnya sudah menjadi atau ditetapkan oleh daerah dan bisa dibantu oleh perguruan tinggi. Sehingga daya tampung beban pencemaran ini nanti akan dapat digunakan untuk merencanakan penurunan beban pencemaran yang ditetapkan oleh daerah. Jadi kira-kira tahun ini akan diturunkan berapa banyak dari sumber-sumber pencemaran apa saja. Untuk melihat sungai tersebut beban pencemaran sudah terlampaui atau belum dan seperti itu. Jadi sangat penting adanya penetapan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pencemaran. Sebenarnya ini sebagai acuan untuk melakukan rencana perbaikan kualitas air sungai atau badan air lainnya. Lanjut. Ya, lanjut. Tadi sudah disebutkan terkait dengan Permen LHKP 68 tahun 2016, definisi air limbah apa? Yaitu air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Untuk pengolahan air limbah domestik ini juga masih banyak peluang yang bisa dilaksanakan atau oleh stakeholder atau semua pihak, yaitu pengolahan air limbah domestik yang tepat guna, hemat biaya, hemat lahan, mudah dioperasikan, hemat perawatan, dan hasil buangan tidak mencemari lingkungan. Karena apa? Permasalahan limbah domestik tadi seperti yang ada di Sungai Cisadane tadi, 84%-nya adalah dari kontribusi dari air limbah domestik, sementara terutama untuk di perkotaan, kebutuhan lahan ini sulit dicari juga. Jadi tentu teknologi-teknologi yang tepat guna, yang hemat lahan ini sangat dibutuhkan. Jadi KLH pada tahun 2020 ini juga mengadakan lomba desain instalasi pengolahan air limbah domestik perkotaan juga sudah dilakukan lomba. Jadi sampai dengan saat ini KLHK juga membantu warga atau masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola atau memberikan bangunan infrastruktur pengolahan air limbah khusus untuk diberikan kepada warga apabila ada permintaan dari masyarakat atau komunitas atau pemerintah daerah. Namun harus disediakan dulu lahannya. Berikutnya nanti bangunan itu bisa disediakan KLH dan berikutnya dikelola oleh warga. Namun anggaran tersebut masih sangat sedikit IPAL komunal untuk domestik ini. Jadi tidak semuanya bisa dibantu karena terbatasnya anggaran di KLH, hanya sifatnya pilot project. Dan bagaimanapun tetap saja kami memerlukan teknologi yang kembali lagi tepat guna. Sampai dengan saat ini beberapa IPAL yang telah kami bangun yaitu menggunakan teknologi biodigester dan biogas yang dihasilkannya sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar untuk kompor. Ini sudah kami lakukan. Lanjut.
Nah, sumber air limbah domestik ini dihitung secara teknisnya kira-kira 80% dari air bersih yang digunakan, di mana 80%-nya dari air limbah tersebut adalah grey water dan 20%-nya adalah black water. Nah, di dalam sehari-harinya pengelolaan air limbah ini sangat variasi kalau di Indonesia. Jadi ada yang tidak memiliki WC, dari yang tidak memiliki WC sampai tidak melakukan pengolahan, jadi menggunakan cubluk saja. Ada yang langsung ke sungai, berikutnya ada WC tapi dengan resapan biasa yang model tradisional. Berikutnya ada yang dengan teknologi pengolahan air limbah. Dan tentu saja untuk daerah perkotaan dengan daerah di pedesaan yang penduduknya jarang, tentu ini dampaknya terhadap lingkungan sangat berbeda. Oleh karena itu sangat urgent untuk di daerah perkotaan untuk dibuat teknologi pengolahan air limbah yang sederhana, murah, dan hemat lahan, serta memiliki estetika yang baik. Lanjut. Tujuan pengaturan pada Permen LHKP 68 tahun 2016 ini yaitu memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik pada pemerintah daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah yang lebih ketat. Ini di pasal 9-nya. Berikutnya untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam menerbitkan izin lingkungan dan izin pembuangan air limbahnya. Berikutnya bagi penanggung jawab usaha atau pengelolaan air limbah domestik dalam menyusun perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan penyusunan dokumen lingkungan. Jadi tujuan Permen 68 ini seperti itu. Namun dalam prakteknya, nah banyak atau beberapa keluhan yang intinya tidak bisa menerapkan P68 ini karena misalnya bagi penanggung jawab usaha yang karyawannya sedikit di daerah remote, ini pertimbangannya adalah bahwa debit air limbahnya sangat kecil, berikutnya pengolahan air limbahnya sulit dilakukan karena debitnya yang sangat kecil tadi di daerah remote juga. Ini yang jadi masalah. Yang kedua juga untuk berbagai masalah yang ada, misalnya air limbahnya tidak bisa diukur debitnya dan tidak bisa dipantau karena menggunakan resapan. Hal ini yang menjadi masalah. Berikutnya ada juga permasalahan bahwa pengolahan air limbah bagi masyarakat ini infrastrukturnya harusnya disediakan oleh pemerintah, namun karena tidak disediakan, jadi atau artinya belum mencukupi ketersediaan infrastruktur tersebut, jadinya air limbah tersebut terpaksa dibuang ke lingkungan begitu saja tanpa diolah. Lanjut. Kewajiban mengolah air limbah ini bagi setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib mengolah air limbahnya. Bagi yang tidak mampu mengolah sendiri bisa diserahkan ke pihak lain yang usaha atau kegiatannya mengolah air limbah, tentu dengan kewajiban-kewajiban memiliki izin pembuangan air limbah dan memenuhi baku mutu air limbahnya. Lanjut. Jadi intinya tidak mesti harus diolah sendiri. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor bahwa di dalam baku mutu air limbah ini dibagi dua. Pertama adalah baku mutu air limbah bagi kegiatan yang mengolah air limbah domestiknya secara terpisah, artinya khusus mengolah air limbahnya sendiri atau air limbah domestik. Tapi kalau itu air limbahnya digabung dengan kegiatan lainnya, maka mengikuti baku mutu yang ada di lampiran 2, di mana cara penghitungannya ada di slide 3 slide berikut ini. Nah, kewajiban baku mutu air limbah di Permen LHK 68 tahun 2016 ini diperuntukkan untuk rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, dan sebagainya. Seperti yang tercantum di sini. Namun permasalahannya di dalam praktek Permen LHK 68 ini, bicara misalnya masalah rumah makan, ini debitnya sangat variasi dari yang sangat kecil sampai dengan besar. Nah ini misalnya warteg gitu, diminta untuk membuat pengolahan air limbahnya, berikutnya mengukur kualitasnya. Nah ini dalam prakteknya mengalami kesulitan karena instalasi pengolahan air limbahnya yang sederhana dan outlet dari
instalasi pengolahan limbah tersebut, misalnya bikin bak sedimentasi atau sifatnya seperti septic tank, itu juga tidak bisa mengukur outletnya. Yang kedua tentu ini menggunakan biaya mahal. Nah, alternatif solusi sedang kami pelajari dan kami kaji sampai dengan saat ini. Untuk debit tertentu yang lebih kecil skalanya dari misalnya 5 meter kubik per hari atau sebagainya, nanti kami sedang melakukan kajian berapa cocoknya yang kegiatan tersebut tidak perlu melakukan pemantauan, tapi menggunakan teknologi yang sudah terstandarisasi. Jadi teknologi tersebut sudah otomatis kalau menggunakan teknologi tersebut sudah memenuhi baku mutu yang ada, tapi tidak perlu melakukan pemantauan. Nah, hal semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam melakukan revisi Permen LHK P68 ini. Jadi istilahnya ada yang menggunakan baku mutu air limbah dan ada juga yang menggunakan teknologi yang terstandarisasi. Artinya kalau sudah menggunakan teknologi standarisasi tadi tidak perlu melakukan pemantauan karena berbagai pertimbangan bahwa kegiatan tersebut tidak mampu melakukan pemantauan tersebut. Lanjut. Ya, lanjut ini secara teknis tadi, lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini penerapan baku mutunya tadi. Berikutnya terkait dengan persyaratan teknis pengelolaan air limbah domestik ini, bahwa air limbah domestik yang dihasilkan diolah ke IPAL. Ini berdasar Permen LHK 68. IPAL domestik dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik. Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan, melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah, tidak melakukan pengenceran, menetapkan titik penatan dan koordinat titik penatan, serta mengukur alat debit atau laju alir limbah domestik di titik penatan. Nah, persyaratan-persyaratan teknis ini ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kegiatan, khususnya yang memiliki debit kecil, misalnya, atau kegiatan di daerah remote yang karyawannya hanya 5 sampai dengan 10, berikutnya pengolahan air limbahnya tersebut tidak bisa diambil sampelnya dan diukur debitnya seperti itu. Nanti akan ada pedoman terkait dengan teknologi apa yang harus digunakan sehingga tidak perlu dilakukan pemantauan. Juga diperlukan juga teknologi-teknologi pengolahan air limbah atau WC atau toilet yang include dengan pengolahan air limbahnya otomatis. Jadi seperti septic tank, tentu kalau yang seperti universitas harusnya sudah menyediakan instalasi pengolahan air limbah. Atau pesantren seperti itu juga semestinya sangat bermanfaat juga apabila dibuat biodigester sehingga bisa dimanfaatkan biogasnya sebagai pengganti bahan bakar untuk kompor di kegiatan dapurnya. Lanjut. Untuk kawasan industri, misalnya dalam hal kawasan menerapkan IPAL terpadu, maka baku mutu air limbahnya menggunakan baku mutu air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri LH 03 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Namun dalam hal pengolahan air limbah domestiknya terpisah, maka harus menggunakan baku mutu di P68 tahun 2016. Berikutnya untuk kegiatan migas, dalam hal kegiatan migas di offshore, maka menggunakan baku mutu air limbah pada Permen LH nomor 19 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah migas serta panas bumi. Jika dalam hal pengolahan air limbah domestik berapa di onshore, maka menggunakan baku mutu di Permen LH 68. Ini untuk pengecualian beberapa kegiatan. Lanjut lagi. Nah, kalau bicara Permen LHK P68 2016 tadi pelaku usaha diminta untuk membuat IPAL-nya dan memenuhi baku mutu air limbah yang ada. Namun untuk skala rumah tangga, ini pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik. Ini dapat melalui kerjasama dengan badan usaha yang memiliki izin lingkungan atau SPPL dan izin pembuangan air limbah dan memenuhi baku mutu air limbah yang diterapkan.
Nah, dalam prakteknya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu dicari solusi-solusi bagaimana supaya ini dipercepat dan bagaimana kalau ada orang mendirikan rumah sehingga bisa memilih teknologi sederhana di dalam pengolahan air limbahnya atau septic tank yang murah, tepat guna dan tidak makan tempat sehingga bisa digunakan oleh semua masyarakat di luar prasarana atau sarana yang akan dibangun oleh pemerintah, karena sudah menunggu sampai dengan 4 tahun ini masih sangat terbatas yang bisa dibangun. Termasuk KLHK di dalam membangun IPAL komunal limbah domestik ini masih sangat terbatas jumlahnya karena anggarannya juga tidak banyak. Pada tahun 2020 ini anggaran yang tersedia hanya sekitar 6 miliar untuk membantu pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik skala rumah tangga atau pemukiman ini dari KLH. Lanjut. Nah, terkait dengan pemantauan dan pelaporan, ini juga diwajibkan bagi pelaku usaha atau kegiatan dalam melakukan pengolahan air limbah domestik. Diwajibkan melakukan pemantauan air limbah domestik paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan melaporkannya paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan kepada wali kota, bupati, dan tembusan gubernur dan menteri LHK. Berikutnya, Pasal 13, pencabutan keputusan dan peraturan Menteri LH ini. Keputusan Menteri LH nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik dan peraturan Menteri LH 05 tahun 2014 di lampiran XL3 baik untuk usaha dan atau kegiatan perhotelan dan lampiran X4 huruf A bagi kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan dan lampiran XL VI tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan domestik ini semuanya dicabut dan diganti oleh Permen HK 68/2016. Ini terkait dengan Permen HK 68 tahun 2016 ada 14 pasal dan memang tidak ada aturan peraliannya. Jadi ini langsung pencabutan dan langsung berganti ke Permen LHK P68 2016. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya di dalam penerapannya masih mengalami kendala-kendala. Oleh karena itu, kami pada saat ini sedang dalam proses revisi Permen LHK P68 2016. Sekali lagi, kami berharap dari stakeholder yang hadir di sini, baik dari perguruan tinggi, para pakar, para praktisi, dan para mahasiswa, kami berharap dapat masukan bagaimana melakukan perbaikan Permen LHK 68 2016 ini sehingga akan lebih implementatif lagi. Jadi sudah jelas beberapa kegiatan tidak bisa menggunakan baku mutu itu sebagai acuan di dalam mencegah pencemaran. Jadi tentu ada teknologi yang harus digunakan tapi tidak perlu melakukan pemantauan ini atau tidak melakukan pemantauan atau tidak harus memenuhi baku mutu dengan cara memantau, tapi cukup dengan teknologi yang ada teknologi tersebut sudah otomatis memenuhi baku mutu yang dimaksud. Jadi teknologi yang menjamin bahwa kualitas air limbah yang dihasilkan akan memenuhi baku mutu yang ada ini sangat dibutuhkan. Saya kira itu saja dari saya. Kami berharap kita bisa diskusi dan sharing pengetahuan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali, Bu Lukmi. Memang ternyata kebutuhan terkait dengan instalasi pengolahan air limbah tadi, seperti yang telah Ibu sebutkan, yang bisa menjamin bahwa pengolahan air limbah itu memang memenuhi baku mutu sangat diperlukan ya, Bu. Mohon izin Bu Lukmi, ini sudah ada sekitar 30 pertanyaan. Nanti mungkin Mangga kayaknya antusiasmenya sangat ini sekali Bu. Mungkin terkait dengan dalam tanda kutip peraturan industri yang masih baru dan harus memang diikuti gitu kan. Oke, Mangga, sebentar saya mulai slide screen.
Ini Bu, mangga pada Ibu Lukmi mohon dijawab karena memang kata-katanya mirip sama Ibu bagi peserta POPA, KRL dan segala sesuatunya. Silahkan Bu. Masih di mute Bu, punten suaranya. Iya. Ini cara jawabnya bagaimana nih? Dibaca dulu terus langsung jawab ya saya. Dalam Permen 68 tidak tertuang mengenai spesifikasi khusus IPAL. Langsung aja Bu, nggak apa-apa. Langsung jawab saja. Ya. Hal ini sedikit menyulitkan karena industri yang statusnya wajib proper agreement-nya kami harus melakukan trial. Oke, ya. Jadi intinya Permen 68 2016 ini kan bicara masalah baku mutu air limbah. Jadi teknologinya apa saja dibolehkan. Spesifikasi khusus instalasi pengolahan air limbah seperti apa, yang penting outletnya harus memenuhi baku mutu sesuai yang dipersyaratkan. Kira-kira begitu. Jadi untuk industri yang tidak tergabung atau tidak terintegrasi atau yang melakukan pengolahan sendiri memenuhi baku mutu sesuai lampiran 1, dan kalau air limbahnya diolah dengan menggabungkan dengan air limbah dari proses-proses lainnya atau industri lainnya itu memenuhi lampiran 2, itu saja. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya? Ya. Seperti ini Bu, dari Bu Samin ke Kabar Industri, kayaknya semua dari industri ini Bu, kebanyakan Bu. Karena memang kayaknya mereka pada antusias sekali, seperti sudah diinformasikan sama MC juga 1.200 Bu yang daftar, dan ruangan Zoom kita hanya 500 gitu. Jadi pertanyaannya memang luar biasa. Mangga Bu, dijawab. Ya, saya juga sangat memberi apresiasi yang sangat tinggi dengan topik yang dipilih oleh Untirta, karena ini memang permasalahan yang sedang penting untuk dibahas bersama ini. Jadi ini intinya adalah ya Bu, jadi misalnya kebijakannya seperti apa gitu. Padahal sebenarnya limbah berbahayanya itu dari sektor industri, tapi kenapa kok ini domestiknya yang diatur juga seperti itu, Bu? Oh ya, jadi berdasarkan data yang ada, beberapa ruas sungai yang ada, misalnya tadi di Sungai Cisadane saja, tadi 84% kontribusi air limbah yang dibuang ke Sungai Cisadane adalah air limbah domestik. Memang ini menjadi perhatian juga. Yang limbah industri juga tetap. Ini artinya kan tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas air sungai sehingga peruntukannya adalah atau kualitas airnya sesuai dengan peruntukannya. Sebenarnya kualitas air tidak sesuai peruntukannya juga tidak masalah kalau digunakan sebagai peruntukannya. Misalnya baku mutu atau kualitas air di suatu ruas sungai, misalnya Cisadane, kualitas airnya tadi cemaringan, datanya itu data yang kami cemaringan. Itu misalnya dia masuk kelas 3. Sebenarnya kelas 3 itu tidak bisa diperuntukkan atau tidak sesuai peruntukannya untuk air baku air minum, karena PDAM juga mengambil air baku dari air sungai ya. Nah, ketika kualitas air Sungai Cisadane tersebut masuk dalam kelas 3, artinya kualitasnya kelas 3, terus digunakan sebagai air baku air minum, tentu menggunakan teknologi proses pengolahan air bersihnya akan lebih mahal. Jadi hal semacam ini artinya ya tidak bisa dibiarkan terus gitu. Iya, jadi betul. memang harus sesuai peruntukannya. Oleh karena itu kami berharap daerah juga segera membuat atau menetapkan peruntukan di mana sungai tersebut ditetapkan sesuai peruntukannya. Jadi kelas-kelas airnya sudah dibuat. Ini yang menyebabkan atau memberi dampak bahwa industri di situ pun juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kualitas air tersebut sesuai peruntukannya. Kami berharap setiap segmen di situ, sungai di situ isinya industri apa saja, dan masyarakat berapa banyak harusnya bersama-sama menjaga peruntukan dari kualitas sungai tersebut. Itu saja. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu. Mohon izin. Ya. Ini Bu, ini dari sama perusahaan juga Bu, PT Sterindo. Kayaknya peserta POPA ini banyak yang pada gabung, mungkin karena bermasalahnya dengan limbah industri ya Bu. Di Permen LH tidak ada spesifikasi khusus seperti itu, lalu menyulitkan bagi peserta POPA. Nah itu bagaimana ya Bu?
Ini tadi, oh, ini yang pertanyaan ini sudah dijawab tadi. Oh ya sudah. Nah, sebentar Bu. Nah, ini ada lagi Bu. Oh, ini peserta KLHK dari universitas misalnya terkait sosialisasi dengan IPA limbah domestik. Ya, ya. Ya, saya kira ini perannya sangat besar. Misalnya menyampaikan teknologi-teknologi tepat guna yang hemat biaya, berikutnya hemat lahan dan sebagainya. Ini untuk instalasi pengolahan air limbahnya. Namun sebelum masuk ke instalasi pengolahan air limbahnya, tentu juga dipikirkan teknologi yang terkait dengan kalau bicarakan ini IPA limbah domestik yang menangani hanya khusus IPA limbah domestik saja ya. Tentu juga ada namanya IPA limbah domestik yang komunal. Bagaimana satu warga, satu RT misalnya, bagaimana membangun IPA komunal yang murah, tepat guna. Mungkin itu perlu dicari solusinya. Satu RW punya IPA komunal bersama. Karena saya lihat sekarang ini tidak hanya rumah tangga saja yang tidak punya sistem pengolahan air limbah domestiknya, itu pakai resapan-resapan yang tradisional saja. Dan saya kira ini kalau ada lahan yang kosong di daerah Fasum yang dekat sungai, itu bisa dijadikan sebagai pengolahan air limbah yang sederhana. Ada namanya dengan teknologi biokord dan wetland. Ini yang sederhana. Ini khusus untuk yang grey water-nya. Yang black water-nya tentu pakai biodigester. Kalau ini dilakukan dengan patungan anggarannya, saya kira tetap bisa dibangun. Dan ini akan membuat air tanah juga akan lebih bersih dan sungai juga akan lebih bersih. Dan daerah atau lahan yang digunakan untuk IPAL wetland tadi bisa dijadikan sebagai tempat kumpul bersama warga, sebagai tempat untuk edukasi lingkungan. Ini sudah kami laksanakan contohnya di daerah Teluk Jambe di Karawang. Oh iya. Ya. Dan ini bisa dibantu oleh CSR perusahaan. Kalau itu dikelola bersama antara DLH, bahwa daerah sini ada 2 industri ya, memberikan CSR untuk warga sekitar ini berapa IPAL komunal. Saya kira akan lebih baik seperti itu. Karena kalau hanya menunggu dari pemerintah semuanya biaya untuk membangun IPA komunal, ya cukup berat karena lahannya juga sulit. Ya, terima kasih kepada Bu Lukmi telah bergabung bersama kami dan telah menjawab 3 pertanyaan. Mohon maaf sekali, memang Bu pertanyaan masih banyak, tapi waktu agaknya memang tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya Ibu berkenan, pertanyaan akan kami sampaikan kepada Ibu secara offline. Mohon nanti juga bisa dikirimkan kembali ke kami dan kami nanti akan berikan kepada para peserta. Terima kasih Bu Lukmi sekali lagi. Iya, terima kasih. Sangat setuju Bu Indah, nanti pertanyaannya dikirim karena pertanyaan cukup banyak dan ini memang bagi kami juga sangat penting juga untuk memberikan sharing pengalaman dan nanti dari pertanyaan juga akan memberi masukan ke kami dalam perbaikan Permen LK 68. Terima kasih Bu Lukmi. Sama-sama.